Ya, halo Sobat Sindo, jumpa lagi di The Comment bersama saya Ika Kesuma dan juga ada Bung Andri Susanto dan Mas Pung Purwanto. Oke. Ini Ketemu menarik lagi. ketemu lagi kita ya setelah sekian lama. Sekian lama benar. Ya. Ini ada yang menarik ya, begitu hari pertama saya masuk, Iya. Langsung. ada menarik yang sidang pra-peradilan Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada hal yang menarik juga dari sidang pra-peradilan ini selain Roy Suryo mengajukan bahwa penangkapannya, proses penangkapannya, penggeledahan di rumahnya itu melawan hukum. Ada juga yang menarik, majelis hakim menolak pihak intervensi dalam sidang pra-peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu dengan ini yang mengajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adanya pihak intervensi. Padahal yang kalau kita tahu nih, sidang pra-peradilan kalau kita menyatakan bahwa proses penangkapan kita tidak sah melawan hukum atau melawan hukum, artinya kan kita dengan pihak kepolisian yang menangkap. Tapi ada pihak yang mengatakan dia diajak oleh Polda Metro Jaya sebagai pihak intervensi. Ini cukup aneh sih sebenarnya. Kalau Mas Pung sendiri menilai gimana nih Mas? Agak unik nih kali ini nih sidang pra-peradilan. Ya, sebelum ke sana memang ini cukup cepat ya. Jadi ketika Mas Roy Suryo begitu selesai tidak ditahan ya. Itu bahasanya tidak ditahan, bukan bebas. Bukan ditangguhkan penahanan karena memang tidak ada penahanan. Itu langsung kebetulan di sini di forum The Comment dan memang langsung bercerita bahwa banyak keanehan-keanehan yang tidak biasa dilakukan ketika penangkapan di rumahnya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang sampai menyebut ini seperti ketika film G30 SPKI lah ya. Ada sebutan itu diulang berkali-kali dan di sini pun sama ya. Iya, sama, Mas. Nah, kemudian dia juga ada banyak hal yang membuat dia bertanya-tanya. Waktu itu ya saya akan langsung ajukan pra-peradilan. Ketika di sini ya. Bahkan dia bertanya kenapa saya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu rumah sakit Polri lagi. Terus kenapa dia ditahan di situ dan pagi-pagi malam harus dipaksa untuk kembali lagi ke Polda. Ini sudah banyak kejanggalan. Padahal sebelumnya dibantarkan di RS Polri dan disebut di infus dan segala macam, tapi malamnya dipaksa. Memang banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, tapi tidak hanya bagi Pak Roy Suryo, bagi publik juga tadi bertanya. Nah, sebelum kita ulas lebih dalam nih kita simak dulu nih suasana yang dari persidangan. Percakapan penjelasan dari Roy Suryo seperti apa? Berapa yang ada dan kita sudah sampaikan apa yang kita mohonkan di dalam pra-peradilan ini. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya. 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal. Penangkapan yang luar biasa jahat ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu yang inti yang saya sampaikan. Yang diajukan tuh 3 hal saja, kurang lebih babonnya, yaitu penggeledahan, kemudian penangkapan dan penahanan.
kami berargumentasi tadi 3 hal tersebut melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggeledahan kami menengarai tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat tadi ya. Ya. Kemudian penangkapan kami menengarai bahwa alasan penangkapan dikaitkan dengan P21 atas sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Karena menurut hukum yang ada itu harus dikaitkan dengan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan atau Mas Roy mangkir 2 kali berturut-turut tidak dipanggil, tidak datang dan mangkir. Kemudian soal penahanan, kalau teman-teman tadi menyimak dengan seksama, pasal 100 ayat 5 Undang-Undang 20/2025 tentang KUHP itu menyebut 8 alasan dilakukannya penahanan. Dan dari 8 alasan tersebut sudah dibantah semua. Tidak ada satu pun yang bisa dikenai kepada Mas Roy. Termasuk Dr. Tifa juga. Jadi apakah... Makin panas aja. Makin ya. panas. Ya, Makin panas. ya. Penangkapan. Jadi waktu kemarin itu apa yang ceritanya sebenarnya dalam penangkapan yang bisa digali? Iya kan, karena penangkapan itu kan pada saat itu Mas Roy itu kan baru pulang dari Bandung ceritanya. Ya, malam. Baru pulang dari Bandung, terus kemudian malamnya ya, pagi itu tiba-tiba dari CCTV dia ngelihat ada sekelompok orang masuk ke dalam rumah. Terus kemudian tiba-tiba bilang kalau dia ditahan karena dia sudah P21, meskipun tidak bisa menunjukkan surat penahanan. Ya. Nah terus kemudian tanpa Babi-Bu kata dia nih, ini menurut ceritanya Mas Roy ya, kita kemarin sempat wawancara sama Mas Pung juga, dia tidak bisa mandi, tidak bisa ganti pakaian, jadi hanya cuci muka ya, sholat, terus kemudian langsung dibawa ke Polda gitu. Itu yang bahasanya kemudian seperti G30 SPKI. Betul, itu dia. Kan dia itu mau ngambil alas kaki aja karena kebetulan di situ dekat tempat kejadian itu di ruangan itu ada alas kaki. Kalau enggak ya mungkin nyeker kali ya. Nyeker kali itu. Nyeker kali. Dan tanpa sepengetahuan RT RW ini cukup menarik juga sebenarnya. Betul. Ini juga publik juga bertanya-tanya tanpa sepengetahuan RT RW. Karena ya orang yang mau datang, ya jangankan penyidik polisi, tamu aja mau datang malam-malam juga harus datang lewat RT RW kan untuk memastikan. Biasanya beberapa kali penangkapan kita lihat umpamanya penjemputan oleh KPK, oleh polisi terhadap seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu selalu didampingi RT RW sebagai saksi kan biasanya. Tapi kalau ini tidak sama sekali, ya wajar dong ya kalau publik jadi bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya gitu. Ya memang apa ya, jadinya pertanyaan-pertanyaan itu belum drama ketika di kepolisian, di markas Polda ya. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit dan harus rawat inap. Keramat Jati. Ya, itu pun sebenarnya mereka bertanya, loh, saya ini kenapa kok dirawat inap di infus? Terus harus istirahat, ya sudah malah seneng di kamar gitu ya. Tapi begitu malam-malam ada drama lagi, akan diambil lagi untuk dibawa ke kejaksaan katanya. Kejaksaan untuk diserah terimakan ke kejaksaan karena sudah P21. Waktu itu terjadi perdebatan sengit antara pengacara ya dengan pihak penyidik bahwa kenapa harus malam-malam sampai mendatangkan kepala rumah sakit ya. Kepala rumah sakit. Dokter kepala rumah sakit mengatakan memang tidak boleh pasien itu keluar di malam hari gitu. Ya kan memang aturannya nggak ada kan? Aturannya nggak ada. Ya, secara umum juga kita kalau udah sembuh pun dinyatakan oleh dokter, katakan tiba-tiba visitasi dokter baru bisa maghrib gitu ya. Kita dinyatakan sudah boleh pulang, kan nggak malam itu juga kita pulang. Baru besoknya kita disuruh pulang oleh dokter gitu. Ya termasuk ada beberapa penyidik yang bertindak agak keras gitu ya, tapi ada juga yang sopan. Jadi mereka. Jadi paginya itu ini Mas, paginya itu dia diminta untuk kembali lagi ke Polda, ya kan. Cuman karena jalanan macet, gitu kan, terus kemudian terjebak sampai 2 jam di jalan, akhirnya langsung ke kejaksaan. Gitu. Jadi drama 24 jam kali ya itu. Kira-kira. Kurang lebih drama 24 jam. Nah, ini kalau saya sih tadi dalam persidangan kita juga menyaksikan dalam persidangan tuh Roy Suryo sempat geram, sempat kesal. Karena
ada termul dalam bahasanya Roy Suryo yang hadir iya. dan menyindir seorang pengacara berinisial CS gitu ya. Nah, pengacara yang berinisial CS ini menyebutkan sebagai pihak intervensi. Sebagai pihak yang diajak oleh Polda Metro Jaya yang kemudian oleh majelis hakim menolak pihak intervensi di dalam pra-peradilan ini. Ya, ini kan memang juga nggak aneh. Tampaknya kalau kita lihat barisan termol yang disebut-sebut Roy Suryo ini selalu mengiringi tampaknya dalam kasus ini ya. Mulai dari awalnya dulu ya tahun lalu kan pelaporan yang dilaporkan oleh Presiden Jokowi melaporkan ke Polda, Roy Suryo bolak-balik diperiksa. Tampaknya kan selalu diiringi, bukan hanya pengacaranya Jokowi saja gitu. Jadi ada pihak-pihak lain yang ikut mengiringi, mengawal. Sebegitu pelikkah kalau kita lihat kasus ini? Sebenarnya kalau dilihat ya ini memang ada indikasi untuk menunda-nunda sih sebenarnya kayaknya. Seolah-olah ya gitu. Makanya kemudian keputusan Mas Roy sendiri ini kan berseberangan dengan Dr. Tifa untuk pra-peradilan. Karena Dr. Tifa sendiri kan ingin kayaknya sepertinya untuk segeralah masuk pengadilan, masuk sidang gitu untuk kasusnya gitu. Makanya kemudian di tanggal 2 Juli nanti dia mulai sidang perdana. Nah, Mas Roy mungkin melihat bahwa kok ada ketidakadilan nih gitu ya. Mungkin ya dari diri dia, makanya kemudian dia mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu sendiri kan sebenarnya kan intervensi dalam tanda kutip ya atas kasus yang sedang dijalani kan gitu ya. Iya, betul. Kemudian ada pra-peradilan. Nah, kemudian di saat pra-peradilan ada intervensi lagi, ini kan agak unik ya. Jadi pra-peradilan gitu. Nah, ini juga agak membingungkan, makanya ya tapi intinya adalah sebenarnya harusnya hakim juga udah bisa melihat bahwa kalau tadi makanya tadi Mas Roy bilang jangan sampai pra-peradilan ini juga akhirnya ditunda-tunda nih. Bagus juga dia ngomong tadi. Pokoknya tanggal 7 sudah selesai. Ya, karena kan diberikan waktu 7 hari kerja ya. 7 hari kerja. Dan hari ini tanggal 29 sudah dimulai sidang perdana. Besok secara maraton. Sabtu Minggu libur. Sehingga tanggal 7 Juli itu sudah ada putusannya terhadap kasus ini. Betul. Tapi kalau nggak sampaikan di publik, maka publik mengira pra-peradilan ini akan panjang kan, gitu. Makanya kemudian dibilang tanggal 7, bagus juga tuh. Artinya tanggal 7 mau nggak mau, kelar nggak selesai udah harus kelar nih pra-peradilan gitu. Harapannya supaya segera masuk ke pengadilan kan gitu ya Mas? Iya betul. Tadi itu ada 3 hal ya yang dipersoalkan oleh Mas Roy Suryo sama pengacaranya ya soal penangkapan, penggeledahan dan penahanan. Betul. Dan itu tiga-tiganya menurut pengacara, menurut tim kuasa hukum itu tidak memiliki dasar yang bahkan melanggar ketentuan undang-undang kan, ketentuan hukum acara lah kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya adalah apa agenda berikutnya? Kali ini kan semua orang udah tahu ya bahwa kelemahan ini kalau dari versinya Mas Roy Suryo kan ini semua mengandung kelemahan. Penangkapannya menabrak aturan, padahal secara prinsip kan seorang penegak hukum itu justru harus taat aturan dalam keadaan apapun. Betul, ya kan? Betul. Bahkan untuk tersangka teroris pun dia harus kalau di tempat lain kan harus membacakan hak-haknya, nanti kan hakmu begini-begini, tidak langsung ditarik terus kemudian diborgol terus dipermalukan gitu kan enggak juga ya. Nah ini padahal kan sangat kooperatif, kemudian perkara hukumnya juga nggak besar. Belum jelas apakah dia itu fitnah atau pencemaran nama baik, wong memang belum terbukti ijazahnya Pak Jokowi ini palsu atau tidak palsu kan belum ada. Belum ada. Tiba-tiba ini kan meskipun sebelumnya Barreskrim sudah menyatakan keasliannya, tapi itu pun juga menjadi pertanyaan karena hanya dari visual, dari potongan gambar yang juga beredar di media sosial. Betul. Tambah lagi ancaman hukumannya juga tidak tidak lama gitu. Jadi dipirin sebenarnya kalau bahasa aktivis ya. Tidak pidana ringan. Tidak pidana ringan gitu. Nah, kebetulan waktu itu menjadi seru ketika mirip kita bandingkan dengan kita pakai the comment, kita bandingkan dengan penangkapan yang itu penyiksa yang 3 tahun. Penyiksa 3 tahun yang masih senyum-senyum, senyum masih bisa ketawa ketiwi gitu loh. Ini hukumannya jelas di atas 5 tahun ancamannya, ya kan, karena penyiksaan berat. Bahkan mungkin puluhan tahun itu kali bisa jadi ya. Kalau itu mereka terbukti. Tetapi kok diperlakukan beda dengan
Roy Suryo gitu. Padahal diciduknya dicari polisi sudah lama. Betul, Dari di buronan. Bandung ya, dari Bandung dicari, kemudian ketangkapnya di daerah Iya. Pik ya, Iya. di daerah Pantai Indah Kapuk sana, di daerah di sebuah swalayan gitu. Ya masih bisa senyum dan tenang gitu, Betul. nggak ada hal yang Kayaknya enak banget gitu. Tapi begitu Roy Suryo merasa begitu ya wajar gitu. Kalau menurut saya ini bagian yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Secara hukum memang harus dibuktikan apakah apa yang dilakukan oleh penyidik itu sudah menyalahi aturan atau tidak. Nah, berikutnya adalah bagaimana nanti akan mendengar dari penyidik. Ya. Berarti akan didengar akan kesaksiannya. dengarkan Apa alasannya dalam pra peradilan ini. Itu.